Pada video menjawab Islam dalam 5 menit kali ini, kita akan membahas siapa yang memujuk Daud, Tuhan atau iblis. Muslim mengatakan ada kontradiksi di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dan di dalam 2 Samuel 24 ayat 1. Benarkah demikian? Sofiatul dari Al-Hayat Indonesia akan menjawab pertanyaan RT6. Dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dikatakan, bangkitlah pula murka Tuhan atau murka Yahweh terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Dalam ayat ini dikatakan, Tuhan yang menghasut Daud dan Tuhan yang bangkit murkanya terhadap orang Israel. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di dalam Alkitab LAI kita, ini adalah terjemahan yang keliru. Karena kata yang dipakai di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 harusnya kata Satan. Satan di sini merujuk kepada seorang penentang atau lawan daripada Daud. Jadi di sini Tuhan bangkit menjadi penentang atau lawan bagi Daud. Bukan kata Satan atau iblis. Anda perlu tahu pentingnya definite artikel atau kata sandang di dalam Alkitab kita. Kata yang dipakai adalah kata Satan tanpa Satan, ya, tanpa definite artikel atau kata sandang atau Satan yang satu itu. Arti kata Satan itu berarti penentang atau yang berlawanan, beroposisi, lawan atau berseteru atau berseberangan. Di dalam 2 ayat tersebut, Tuhanlah yang menjadi lawan atau musuh atau seteru Daud dan bukan iblis. Jadi kata Satan di dalam Alkitab kita tidak selalu merujuk kepada iblis, teman-teman. Jika digunakan tanpa kata sandang Satan atau Satan yang satu itu, maka bisa berarti penentang, lawan, beroposisi, seteru, atau musuh atau berseberangan atau seorang yang berlawanan dengan kita. Contohnya di Bilangan 22 ayat 22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika dia, maksudnya Bileam, pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya atau sebagai satannya. Nah, di sini LAI menerjemahkan dengan benar kata Satan. Bukan berarti malaikat tersebut berubah menjadi setan atau iblis, tetapi malaikat Tuhan berdiri menjadi lawan, seteru atau musuh bagi Bileam. Jadi penting ketika kita membaca Alkitab, kita melihat konteks daripada kalimat tersebut, teman-teman. Tanpa kata sandang atau definite artikel Satan atau sang Satan atau Satan yang satu itu, maka Satan itu berarti lawan, seteru atau penentang. Mertuamu bisa jadi Satanmu. Tapi jika digunakan kata sandang Satan, maka itu sudah pasti merujuk kepada iblis. Jadi ketika kita membaca Markus 8 ayat 33 misalnya, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini adalah terjemahan yang kurang pas, karena kata yang digunakan di sini adalah Satanas. Artinya, Petrus itu menjadi lawan, seteru, atau penentang Yesus. Dia beroposisi dengan Yesus. Sebab itu, Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi di sini Petrus tidak kerasukan iblis. Lalu kita membaca di dalam Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas Iskariot menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Kata yang digunakan di sini adalah Satanas atau Satan yang satu itu. Di sini LAI menerjemahkan dengan benar. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Di sini Yudas Iskariot benar-benar kerasukan iblis yang satu itu. Sampai jumpa pada video menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Semoga Anda menyukai 5 menit menjawab Islam dari Al-Hayat Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Shalom.